Salam, selamat pagi, salam damai sejahtera untuk Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih. Marilah kita menerima sapaan firman Tuhan melalui renungan harian HKBP Rasok Sutoyo. Hari ini, Jumat 12 Mei 2023, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati, jiwa, dan pikiranmu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang mau menyapa kita terambil dari kitab Wahyu pasal 3 ayatnya yang ke-10. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Dalam bahasa Batak Toba, Aidi raduti hodo hata habengeton nasional. Aupe ramotak kumaho diari pangujunan na nang rotu liat portibion mangujuni aka na mangingani tanoon. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Jemaat Philadelphia yang menjadi tujuan surat Tuhan melalui Rasul Yohanes dalam nas renungan kita hari ini adalah jemaat yang tekun dan taat menuruti firman-Nya dan menantikan Dia. Di saat datang pencobaan dan penderitaan, mereka menghadapinya dengan ketaatan dan keteguhan hati. Jemaat Philadelphia tidak tawar hati, kecut hati, dan takut dalam setiap pencobaan dan penderitaan yang datang menerpa. Dalam ketaatan dan ketekunan, menurut firman-Nya dan menantikan Dia, mereka memperoleh perlindungan Tuhan. Perlindungan yang dari Tuhan telah memelihara dan membuat mereka tetap kuat, taat, dan bertahan menghadapinya, dan tidak menyangkal Tuhan Yesus dalam setiap pencobaan atau penderitaan yang mereka alami. Perlindungan Tuhan memelihara mereka dari kesukaran besar dan yang lebih besar yang akan datang lagi. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, seperti yang telah difirmankan oleh Tuhan, yaitu bahwa pada hari-hari terakhir akan banyak tanda-tanda dan kejadian-kejadian yang mendahului datangnya hari Tuhan. Kita melihat bahwa di mana-mana telah terjadi peperangan, bencana alam, bencana kelaparan, kerusuhan-kerusuhan, tindak kekerasan, bahkan goncangan-goncangan lainnya yang semakin membuat banyak orang menjadi panik, ketakutan, dan putus asa. Namun saat ini kita patut bersyukur. Kita kembali dikuatkan oleh firman Tuhan dan janji Allah bahwa apapun yang terjadi, Dia tidak akan meninggalkan umat-Nya yang setia kepadanya. Mungkin kita tidak bisa terlalu banyak berharap bahwa waktu-waktu mendatang akan semakin baik. Tetapi ada satu hal yang akan membuat kita tetap tenang jika kita selalu mengingat janji-Nya. Pemazmur berkata, "Inilah penghiburanku dalam sengsaraku, bahwa janji-Mu menghidupkan aku." Mazmur 119 ayat 50. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, apa yang tersurat dalam Alkitab semuanya akan digenapi. Orang-orang percaya akan tetap dilindungi. Kita akan diluputkan dari kesulitan besar yang akan datang menimpa seluruh dunia yang diam di bumi. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Itu janji-Nya. Jika ada kabar tentang kejadian-kejadian yang menakutkan di mana-mana, atau mungkin saja Anda sedang mengalaminya, jangan panik, tetapi berharaplah sepenuhnya kepada Tuhan. Saudara, memang sesuai firman Tuhan, akan banyak kejadian yang menggoncangkan di seluruh dunia. Bahkan Allah sendiri yang akan menggoncangkan dunia ini. Tetapi Dia akan meluputkan kita dari kesulitan yang besar itu. Asalkan saja kita tetap tekun, menantikan Dia, dan melakukan firman-Nya, maka seperti jemaat di Philadelphia, Allah akan berkenan kepada kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus,
Marilah kita tetap setia kepada Tuhan, menjalani hidup ini dengan keyakinan yang teguh bahwa Ia adalah Allah yang setia, yang tidak akan pernah membiarkan kita dan tidak akan meninggalkan kita. Jangan kita dikalahkan oleh ketakutan dan kekhawatiran dunia ini. Tetapi hendaklah kita tetap menghadapi semuanya itu dengan hati yang tegar dan ketetapan yang teguh untuk menantikan Dia, menantikan pertolongannya serta kedatangannya. Apa dan bagaimanapun situasi yang kita hadapi, tetaplah percaya kepada Allah dan janjinya, sehingga dalam proses perjalanan ini, kita akan melihat kemenangan demi kemenangan bersama Allah. Alkitab dalam Mazmur 37 ayat 5 berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, maka Ia akan bertindak. Janganlah tawar hati, kecut hati, dan takut dalam setiap pencobaan dan penderitaan yang datang menerpa. Jangan sampai kepalamu tertunduk lesu, tetapi angkatlah kepalamu dan pandanglah Tuhan Yesus. Apa yang terlihat mustahil bagi orang-orang dunia, itu akan sangat mungkin bagi anak-anaknya yang bersandar, berharap, dan percaya kepadanya. Orang yang berharap kepada Allah senantiasa berada di tangannya, di hatinya, di pikirannya, dan di dalam rencananya. Pastikan bahwa sepanjang hidup kita ini, kita akan tetap fokus kepada Tuhan Yesus, fokus kepada firman-Nya, dan fokus kepada janjinya. Sebab janji Allah adalah ya dan amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas sapaan firman-Mu yang menguatkan kami, di mana kami diingatkan, sekalipun kami akan menghadapi banyak kesulitan, penderitaan, dan pencobaan, tetapi jika kami tetap setia dan taat, dan hidup dalam firman Tuhan, maka Tuhan berjanji akan memberi perlindungan bagi kami, dan bahkan kami akan memperoleh kemenangan dan keselamatan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam, salam sehat. Selamat dalam menjalani kehidupan dalam perlindungan Tuhan. Immanuel.